Halo sahabat semua, pada kali ini film yang akan kita review adalah film Mortal Kombat. Film yang diproduksi pada tahun 2021. Dan film ini menceritakan perjalanan pejuang yang mempunyai tanda naga untuk menuju turnamen. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa menunggu lama, langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang berkebun di kediaman Hanzo. Tak lama kemudian, Hanzo datang bersama anaknya, yaitu Jubei. Dia masuk ke dalam rumah untuk melihat adiknya, sedangkan Hanzo pergi untuk mengambil air. Ibunya pun menyusul Jubei. Namun, ketika sudah di dalam, dikejutkan dengan darah yang mengalir di pagar. Si wanita tersebut segera menyembunyikan bayinya. Belum sempat kabur, sudah dihadang oleh Bi-han yang sedang mencari keberadaan Hanzo. Yang ada hanya ketakutan tanpa perlawanan. Hanzo yang sedang mengambil air segera berlari karena mendengar suara teriakan dari rumah. Namun apa yang dilihatnya membuat hatinya terluka dan murka, yaitu istri dan anaknya sudah mati membeku. Dari belakang ada sekelompok orang bertopeng yang berusaha untuk menyerang. Hanzo yang menyadari keberadaannya langsung menyerang dengan penuh amarah dan tanpa ampun. Menyadari musuhnya banyak dan bersenjata, Hanzo pun menggunakan bilah yang diikat dengan tali untuk senjatanya. Meskipun musuhnya banyak, namun dapat dikalahkan dengan mudah. Hanzo mencari Bi-han. Rupanya, Bi-han sedang duduk dan sudah menantikan untuk menghabisi garis keturunan Hanzo Hasashi. Hanzo pun melempar bilahnya dan menggoreskan pipinya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Di awal pertarungan, Hanzo ditusuk oleh Bi-han dengan senjatanya sendiri. Namun, Hanzo dapat membalas Bi-han dengan tusukan pula. Namun, Hanzo tidak bisa mengimbangi pertarungannya, sehingga berhasil dikalahkan oleh Bi-han dan dibunuh. Detik-detik kematiannya, Hanzo sempat berkata, "Jangan melupakan wajah ini." Dengan kondisinya sekarang, Hanzo merayap untuk mendekati istrinya. Namun, ajal menjemputnya. Tubuhnya pun terbakar dan menjadi abu. Tiba-tiba ada Dewa Petir yang keluar dari kilatan petir dan mengambil bilah yang digunakan Hanzo, serta mengambil bayi untuk dibawanya. Dalam sekejap, Dewa Petir tersebut hilang beserta hilangnya kilatan petir. Terlihat seorang pemuda sedang persiapan untuk bertarung. Dia adalah Cole Young yang akan melawan Ramirez, petarung yang sudah berpengalaman. Pertandingan pun dimulai. Dalam pertandingan ini, Cole mendominasi pertarungan dan berhasil mengunci lawan. Namun, kondisi berbalik arah. Sekarang, Cole terkunci oleh musuh dan tidak lama kemudian, melambaikan tangan bertanda Cole menyerah. Pemimpin Outworld mengatakan jika ramalan benar maka kita akan kalah dalam turnamen ke-10. Namun Bi-han memberitahu bahwa Hanzo sudah berhasil dibunuh dan Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh pejuang Earthrealm. Logam naga di dada yang dimiliki oleh Cole rupanya menarik perhatian seseorang yang mengaku dengan nama Jax. Jax mengawasi keluarga Cole sedang makan malam. Namun Cole melihat salju turun dan tiba-tiba tempat makan dan kacanya diselimuti oleh es. Ternyata itu adalah tanda Sub-Zero datang dan mengincar Cole yang mempunyai tanda naga di dadanya. Jax dengan sigap menawarkan Cole untuk masuk ke mobil. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Sub-Zero. Jax mengetahui akan hal ini menyuruh Cole dan keluarganya ke tempat aman. Sedangkan Jax akan menghadapi Sub-Zero. Dengan membawa senjata, Jax memburu Sub-Zero. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan. Kemampuan yang tidak imbang membuat Jax kewalahan menghadapi Sub-Zero yang dengan kemampuannya dapat membuat beku layaknya es. Jax pun tidak berkutik ketika lengannya
dijadikan es yang membeku dan hancur berkeping-keping. Di Outworld, anak buah Shanglong melaporkan bahwa Sub-Zero sudah membunuh pejuang di bumi. Tapi ada satu yang berhasil lolos, dan pemimpin Outworld pun mengutus reptil Shizou untuk menghabisinya. Cole sampai di tempatnya Sonya Blade, dan Cole memberitahu bahwa dia disuruh oleh Jax untuk menemui Sonya Blade. Cole pun memperlihatkan tanda naga yang ada di dadanya. Jax dan Sonya adalah mantan pasukan khusus. Mereka meneliti sejarah dan budaya-budaya dari Outworld. Dan tanda itu merupakan orang yang terpilih dan undangan dalam sebuah turnamen, yaitu Mortal Kombat. Dengan tak sengaja, Cole melihat sebuah foto, namun terlintas di pikirannya seorang lelaki yang dikelilingi oleh api. Tak lama kemudian, ruangan berubah menjadi tegang karena tiba-tiba mereka mendapatkan serangan yang mendadak, namun wujudnya tidak kelihatan. Ya, musuh itu adalah reptil Shizou, utusan dari pimpinan Outworld untuk membunuh orang yang terpilih. Kano yang terborgol tangannya berusaha untuk melepasnya dan melemparkan kembang api sos dan menancap di tubuhnya reptil, sehingga bisa dibunuh oleh Kano dengan mengambil jantungnya. Dan semua penelitian sejarah pun terbakar fotonya. Mereka berencana untuk pergi ke Quill Raiden, yaitu tempat legenda pejuang biasa berlatih untuk Mortal Kombat, dan diantar oleh Kano. Di dalam pesawat, Cole bermimpi lagi didatangi oleh orang yang dikelilingi api. Akhirnya mereka sudah tiba di gurun pasir yang tandus untuk mencari Quill Raiden. Tiba-tiba terlihat dari ujung seorang lelaki, yaitu Liu Kang, salah satu pejuang di Airclaim. Liu pun mengajak mereka untuk menuju Quill Raiden. Mereka pun memasuki gua untuk sampai ke Quill Raiden. Dalam lorong bawah tanah, mereka diperlihatkan lukisan sejarah hidup Mortal Kombat. Namun tanpa sengaja, Sonya melihat Jax sedang terbaring dengan kondisi tangannya sudah putus karena kalah melawan Sub-Zero. Di sisi lain, Liu Kang melaporkan kepada Lord Raiden bahwa dia telah berhasil membawa pejuang dari bumi. Tiba-tiba Sub-Zero berhasil memasuki Quill Raiden. Liu Kang yang menyadarinya langsung menyerangnya. Namun, Liu bukanlah lawan yang imbang. Untung saja keponakannya yaitu Kung Lao segera membantunya. Pemimpin Outworld dan pasukannya pun juga datang untuk menghabisi semua pejuang agar dapat mengklaim kemenangan sebelum turnamen Mortal Kombat dilaksanakan. Namun, Lord Raiden datang dan membuat perisai dari petir untuk menutup pintu sehingga mereka pun tidak bisa menembus. Latihan mereka pun dimulai. Cole akan melawan Kung Lao. Pertarungan pun berjalan dengan sengit, dan mereka sama-sama kuat. Namun, pertarungan dapat dimenangkan oleh Kung Lao. Giliran Kano yang akan melawan Liu Kang. Namun, Kano bukanlah lawan yang imbang, sehingga kalah dengan mudah. Keesokan harinya, Cole melawan Kung Lao, namun masih saja kalah. Pada malam hari, mereka sedang makan malam. Namun, Kung Lao meledek Kano dengan sebutan petarung payah dan tanpa keahlian, yang membuat Kano marah, dan tanpa disadari, dari matanya keluar laser yang hampir mengenai Kung Lao, namun bisa ditepisnya. Keesokan harinya, Cole berlatih dengan Kano, namun tidak boleh melawan, agar keluar rasa sakit yang dialaminya, agar dapat membantu mengeluarkan arkana dalam tubuhnya, namun sia-sia karena tidak terjadi apa-apa. Cole menyerah karena gagal menemukan arkananya.
dan mempertanyakan logo naga yang ada dalam tubuhnya. Lord Raiden menjelaskan bahwa tanda itu berasal dari garis keturunan dari ninja terbaik, Hanzo Hasashi. Dia dibunuh bersama anak dan istrinya oleh orang yang sekarang mengejarmu, yaitu Sub-Zero. Dan Lord Raiden membuka portal untuk menuju dunianya untuk kembali. Pemimpin Outworld akan merencanakan penyerangan ke Kuil Raiden. Namun tidak bisa masuk karena ditutup dengan perisai yang dibuat oleh Lord Raiden. Kabal pun punya rencana untuk bekerja sama dengan Kano agar menghancurkan perisai yang dibuat oleh Lord Raiden dengan menghancurkan kepala naga pada tongkatnya agar pintunya terbuka. Kano pun berhasil menghancurkannya, sehingga perisai tersebut terbuka dan pasukan Outworld datang. Di rumah Cole diserang oleh monster. Dan di Kuil Raiden terjadi pertarungan antara pejuang dengan pasukan Outworld. Jax melawan Reiko, namun dengan kondisi tangan yang lemah, sehingga dengan mudah dikalahkan. Sedangkan Liu Kang dengan jurus apinya melawan Kabal. Sonya pun ikut bertarung dengan melawan Milena. Namun ketika Sonya tertusuk, darahnya dijilat olehnya. Dan Milena baru menyadari kalau Sonya bukanlah darah pejuang. Sehingga ditinggalkan begitu saja. Dengan mengetahui kondisi Sonya yang lemah, Kano pun menyerangnya tiada ampun, sampai tertimbun runtuhan patung. Sedangkan Kung Lao mencoba melawan Sung Sang. Tidak seimbang karena lawannya Shang Tsung memanggil Nitara untuk melawan Kung Lao. Namun Nitara dapat dikalahkan dengan terbelah tubuhnya menjadi dua. Cole melihat penembus waktu yang merupakan itu panggilan dari Lord Raiden untuk kembali ke Kuil Raiden. Akhirnya mereka berusaha keluar dengan menembus waktu, namun berhasil digagalkan oleh Bi Han. Namun Kung Lao jiwanya tersedot oleh Shang Tsung, sedangkan Liu Kang berusaha untuk membantunya, namun ditahan karena itu percuma saja. Dan mereka dalam sekejap sudah berada di Void, yaitu alam antara dunia dewa dan manusia. Sedangkan Lord Raiden memberikan bilah yang masih terdapat darahnya Hanzo kepada Cole agar senjata tersebut digunakan untuk bertarung, supaya roh Hanzo ikut bertarung. Cole mempunyai ide agar mereka bertarung terpisah di luar turnamen. Dengan bantuan Lord Raiden, Jax akan melawan Reiko, Sonya akan melawan Kano, sedangkan Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal, sedangkan Sub-Zero akan dilawan terakhir bersama-sama. Dengan tangan robot besi yang memiliki kekuatan yang luar biasa, akhirnya dapat mengalahkan Reiko dengan mudah. Sedangkan Sonya melawan Kano dengan memanfaatkan sifat Kano yang arogan. Sonya dapat merusak laser matanya. Namun, itu saja tidak cukup. Sonya terkunci oleh Kano dan hampir terbunuh. Namun, Sonya melemparkan batu ke kepalanya sampai Kano tewas. Dan logo naganya pun berpindah ke Sonya. Sedangkan Liu Kang sedang melawan Kabal. Dengan jurus mengendalikan api dari tubuhnya, Liu Kang dapat mengalahkan Kabal. Namun, Cole masih kewalahan menghadapi Milena yang bisa menghilang sehingga sulit ditebak. Namun, dengan bantuan Sonya, akhirnya Milena tewas dengan gelang laser dari tangannya. Di sisi lain, tempat persembunyian keluarga Cole tiba-tiba didatangi oleh Sub-Zero dan menembus ke Kuil Raiden dengan menunjukkan gelang yang dipakai
Emily yang membuatnya marah dan mengejarnya. Dan tiba-tiba sudah di rumah Emily dengan melihat keduanya membeku. Ketika Cole mau mendekatinya, serangan mendadak dari Sub-Zero. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Cole yang tidak bisa mengimbangi melawan Sub-Zero mencoba menusuk dengan bilahnya. Namun Sub-Zero merebut bilahnya dan menusukkan ke Cole. Tapi dapat ditahan dan bilahnya tercampur dengan darahnya, sehingga membangkitkan Hanzo atau Scorpion untuk datang kembali bertarung. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Dengan didasari rasa dendam, mereka bertarung dengan kemampuan maksimal. Pertarungan yang imbang, Cole membantunya sehingga Sub-Zero kewalahan menghadapi mereka berdua. Dan dengan jurus esnya, Sub-Zero membuat beku sebagian tubuh Scorpion, sehingga Sub-Zero hanya melawan Cole. Namun, Scorpion berhasil melepaskan dirinya dengan mengeluarkan api dalam dirinya, sehingga tubuhnya bisa terbebas dari es. Mereka berdua pun kompak menyerang Sub-Zero dengan bilahnya yang membuatnya babak belur. Dan untuk menuntaskan balas dendamnya, Scorpion akan menghadapinya sendiri dengan menyemburkan api dari mulutnya yang membuat Sub-Zero terbakar menjadi abu. Di akhir pertemuannya, Scorpion berpesan untuk menjaga keturunannya. Akhirnya, Cole dapat menyelamatkan keluarganya, dan tiba-tiba Lord Raiden dan kawannya muncul. Tiba-tiba Shang Tsung datang, dan dia pun akan datang kembali meskipun prajuritnya sudah mati. Namun, yang akan dibawa bukanlah prajurit, melainkan membawa pasukan. Lord Raiden pun segera mengirimkan Shang Tsung ke Outworld dengan portal petirnya, dan Lord Raiden akan menyusun pejuang baru. Di akhir cerita, Cole pun menolak tawaran untuk bertarung dan berhenti dari arena pertarungan bebas. Telah selesailah alur film Mortal Kombat. Semoga kalian terhibur